Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar adik-adik semua? Pastinya sehat semua kan? Alhamdulillah kalau sehat. Nah, pada video kali ini, adik-adik tahu nggak sih kita ini bakal ngebahas apa? Kita ini bakal ngebahas rukun dalam sholat. Adik-adik mau tahu kelanjutan video ini bagaimana? Simak video ini sampai habis, oke? Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan rukun sholat? Gampangnya begini, rukun adalah ibarat sebagai fondasi. Kita katakan saja fondasi rumah. Bila mana suatu rumah itu tidak ada fondasi, maka rumah tersebut tidak akan jadi atau tidak akan bisa dibangun. Begitupun juga dengan sholat. Bila mana salah satu rukun sholat itu tidak dikerjakan, maka dalam sholat kita itu tidak sah bila salah satu rukun tersebut tidak dikerjakan. Begitu adik-adik. Oke ya. Nah, apa saja sih rukun sholatnya? Yang pertama adalah kita diharuskan untuk berdiri ya. Nah, bila mana ada seseorang yang nggak mampu untuk berdiri, maka dalam Islam diperbolehkan untuk tidak berdiri bagi yang tidak mampu, seperti seperti kayak kakek-kakek atau nenek-nenek dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua adalah niat. Nah, niat ini gimana sih? Harus bagaimana, apakah diucapkan atau tidak? Nah, sejatinya lebih afdolnya ketika kita ingin beranjak sholat itu diharuskan untuk kita ucapkan niat tersebut. Semisal sebelum kita beranjak sholat, kita ini harus menghafalkan niatnya cara di lisan ya. Nah, bagaimana niatnya? Semisal niat sholat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sholat asar, usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Terus yang keempat, sholat maghrib, usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Dan yang kelima, sholat isya, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Bila mana kita ini posisinya adalah sebagai makmum, maka makmum lillahi ta'ala. Bila mana kita ini posisinya sebagai imam, maka kita ganti imam lillahi ta'ala. Oke. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Nah, gimana sih cara takbiratul ihram yang benar itu? Nah, setelah kita membaca niat, posisi takbiratul ihram itu seperti ini ya. Mengangkat kedua tangan di persis di bawah daun telinga kita seperti ini ya. Atau bisa juga sejajar dengan dada kita. Tinggal dipilih antara di bawah telinga atau sejajar pada dada kita. Yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Dan yang kelima adalah ruku dengan tumainah. Loh,
Apa itu tumaninah? Tumaninah adalah kita melakukannya dengan tidak tergesa-gesa. Yang keenam adalah iktidal dengan tumaninah. Yang ketujuh adalah sujud dengan tumaninah. Yang kedelapan adalah duduk di antara dua sujud dengan tumaninah. Dan yang kesembilan adalah tasyahud akhir. Yang kesepuluh adalah membaca tasyahud akhir seperti begini: at-tahiyatul mubarakatus shalawat thayyibatulillah assalamu alayka, dan seterusnya. Yang ke-11 adalah membaca sholawat Nabi. Seperti apa? Seperti begini: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, dan seterusnya sampai fil alamina innaka hamidun majid. Yang ke-12 adalah salam. Bagaimana kita cara salam? Tata cara salam adalah menengokkan kepala kita menghadap ke kanan lalu menghadap ke kiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi dan assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang terakhir ke-13 adalah tertib. Maksudnya apa? Sholat ini tidak boleh dilakukan secara acak, seperti setelah takbiratul ihram kita sujud, setelah sujud kita berdiri lagi. Itu salah. Maksudnya tertib ini supaya gerakan sholatnya itu berurutan dari mulai niat sampai tasyahud akhir, begitu.